Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Dwi Hasanah dengan NIM 202111189 dari kelas S3E. Di sini saya akan mempresentasikan filsafat hukum Islam bab 13 tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Poin yang pertama, konsepsi formal substansif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad atau pemikiran para ulama. Juhaya S. Praja menegaskan bahwa para pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Menurut ilmu hukum, terdapat berbagai makna hukum. Sojono Sukanto dan Musafa Abdullah merumuskan hukum dengan 9 arti. Yang pertama, hukum dengan ilmu atau pengetahuan. Yang kedua, hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. Yang ketiga, hukum dalam arti kaidah atau norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Yang kelima, hukum dalam arti keputusan pejabat. Yang keenam, hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur dalam ajak. Yang kesembilan, hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Poin yang kedua, konsep tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sked berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Sunnah menurut pandangan Sked bahwa konsep sunnah atau hadis muncul relatif terkemudian, berbeda dengan Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa konsep sunnah telah ada sejak semula. Pada zaman awal Islam atau setelah Nabi SAW dan sahabat hijrah ke Madinah, selain pertanian nasab atau kerabat, terdapat 3 sebab mendapatkan harta pustaka, yaitu yang pertama, adopsi, yang kedua hujrah, yang ketiga mu'ahah atau persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Akomodasi Al-Quran meminjam istilah jaih mubarok. Setelah kebiasaan Arab pra-Islam adalah menjadikan perempuan sebagai anggota keluarga yang mendapatkan harta pusaka dalam berbagai posisi, atau sebagai anak, istri, ibu, maupun saudara. Sked beranggapan bahwa ketika aliran yaitu Mu'tazilah, Khawarij, dan Syiah tidak menghasilkan hukum, meskipun Sked sendiri mengakui bahwa hukum-hukum yang dihasilkan oleh ketiga aliran tersebut semata-mata berdasarkan pertimbangan teologis, bukan hukum. Benar, aliran tersebut yang ada pada awalnya merupakan aliran politik karena sumber ikhtilaf mereka adalah tentang kepemimpinan umat Islam. Dalam perjalanannya, Mu'tazilah dan Khawarij berubah menjadi aliran kalam, sedangkan Syiah memperkuat eksistensinya dalam aliran politik dengan membangun berbagai doktrin dan ajarannya. Poin yang ketiga, konsep metode penggalian hukum Islam. Menurut Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama. Paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut. Yang pertama, pendekatan teologi. Yang kedua, filsafat atau filsafat hukum Islam. Yang ketiga, sejarah. Yang keempat, ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam. Didasarkan pada teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan
Tuhan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur atau syariah fikih pen. Pendekatan teologi tampaknya terlalu diabaikan oleh Skate. Hal itu diakui oleh orientalis atau Islamisis lainnya seperti Bernard Lewis, Skate, di antaranya sekian sarjana barat yang menggali hukum Islam dalam perspektif sejarah dan sisiologi ensik atau pen. Secara spesifik adalah filsafat hukum Islam atau hikmah at-tasyri'. Pendekatan ini perlu digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Juhaya S. Praja bahwa filsafat mempunyai tugas utama. Yang pertama, tugas kritis, yakni mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan. Yang kedua, tugas konstruktif, yakni menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu, bahkan menyatukan kembali ilmu-ilmu yang telah berjalan sendiri, seolah-olah tidak ada keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Objek kajian yang pertama, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang kedua, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam. Yang ketiga, tujuan hukum Islam. Yang keempat, asas-asas hukum Islam. Yang kelima, kaidah-kaidah hukum Islam. Kegunaan filsafat hukum Islam. Terdapat penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkaji. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.